Kita akan kembali tanya berikutnya, datangnya dari hamba Allah di Sampang, Madura. Pertanyaan yang pertama Ustaz, mohon maaf Ustaz sebelumnya dengan pertanyaan saya ini. Saya kalau tidur sering ditompa apsaap katanya Ustaz. La ilaha Maaf illallah. pakai bahasa Madura Ustaz katanya Habib. Karena nggak Ah, tahu bahasa Indonesia tompa apsaap itu apa nih. ya. Padahal Di kalau saya tidur sudah ini di mengikuti anu ya, diganggu jin ya. Mungkin ya, pendengar nggak paham nih ya. diganggu jin. Diganggu jin ya. Ditinti izin yang gitu. Sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ambil wudhu sebelum tidur, terus sebelum tidur baca doa, dan tidur pun sesuai adab-adab Nabi, miring kanan hadap kiblat, tapi kok masih sering ditompa, ditinti izin. Kadang semalam itu sampai berkali-kali Habib, minta sarannya Habib atau masukannya Habib, mungkin ada amalan khusus katanya Habib. La ilaha illallah. Kalau seperti yang Anda katakan, Anda sebelum tidur telah melakukan sunnah-sunnah, Nah, ya. Anda wudhu, kemudian di situ Anda perlu taubat, kemudian membaca ayat kursi, ya. Kemudian membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Anda tiup di telapak Anda, kemudian Anda usapin di semua anggota tubuh Anda, ada sunnah. Baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tanpa ada ludahnya, diratakan semua anggota tubuh sebisa mungkin. Kemudian baca doa-doa yang warat an Nabi SAW. Ini setannya pun ngomong, saya nggak bisa ganggu dia. Ini ada kisah tentang Sayyidina Abu Hurairah dengan setan pencuri. Nah, mungkin Anda bisa lihat di aplikasi Wafa TV, itu film hasil karya pesantren Pondok Pesantren Nurul Iman, ya, komik animasi yang ada di Wafa TV. Itu ada kisah Sayyidina Abu Hurairah dengan setan sang pencuri. Inti cerita tadi itu, Sayyidina Abu Hurairah disuruh jaga Baitul Mal oleh Nabi SAW. Kemudian datang malam-malam orang mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah dan akan dibawa ke Rasulullah. Orang ini merintih, saya kelaparan, saya enggak mampu makan, maka saya terpaksa mencuri ini. Kasihan, dilepasin, awas jangan kembali. Paginya Rasulullah menemui Abu Hurairah dan bertanya, kenapa kau lepaskan tawananmu tadi malam? Oh, maaf ya Rasul, kasihan, katanya dia kelaparan ini dan itu. Nabi mengatakan, ketika Abu Hurairah mengatakan dia janji enggak mau kembali lagi ya Rasul, Nabi mengatakan bohong, dia akan kembali. Benar, kembali lagi itu sampai ditangkap lagi sama Abu Hurairah dan berbuat yang sama. Nabi ngomong juga bohong, nanti malam dia kembali lagi. Sampai ketiga kali Abu Hurairah malu sama Nabi, enggak bisa, kamu harus saya bawa ke Rasulullah. Kemudian si pencuri ini memberikan ilmu, lepaskan saya, kau saya ajari ilmu. Karena Abu Hurairah terkenal sahabat yang haus ilmu agama, sehingga beliau tercatat sahabat terbanyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, walaupun hanya 2 tahun kurang lebih bersama Nabi. Ilmu, kalau pencuri mau ngajari ilmu, kalau ya belum pernah kamu dengar. Kalau benar kamu saya lepas. Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Karena kalau kau baca ayat kursi sebelum kau tidur, setan tidak akan mendekati kamu sampai pagi. Ini setannya yang ngomong. Hanya dilepas. Nabi bertanya lagi, kenapa kau lepas lagi? Ya Rasulullah, saya diajari ilmu. Oh, dia ngajari kau ilmu? Kalau iya. Nabi enggak marah. Ilmu apa itu? Siapa yang kata dia, siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak bisa mendekati dia. Sadaqa wa huwa kadzu. Kali ini dia benar Abu Hurairah. Siapa yang baca ayat kursi, setan tidak akan mendekati dia. Tapi dia pembohong besar. Tahukah kamu siapa dia Abu Hurairah? Kalau Allah wa Rasuluhu alam. Daka syaitan. Itu syaitan yang mencuri itu. Ini syaitan sendiri yang ngomong. Kalau baca ayat kursi, dia tidak mungkin dekat. Lah Anda baca ayat kursi tapi masih ditumpai apsa-ap, ini saya bingung. Mungkin bacanya Anda kurang khusyuk. Ya mungkin. Ala kulli hal, kalau Anda sudah mengamalkan itu semua, tapi masih tidur Anda diganggu oleh syaitan, mungkin Anda kurang khusyuk
sebelum Anda tidur. Karena khusyuk itu tidak bisa hanya satu keadaan, itu pengaruhnya kurang. Mungkin sholat kita perlu ditambah khusyuk. Mungkin wirid kita, Anda sudahkah baca wirid seperti Ratibul Haddad, Wiridul Latif, Hizib Nasr, Hizib Bahar? Coba itu amalkan. Dzikrullah, istighfar, coba itu amalkan. Itu akan mempengaruhi Anda ketika Anda mau tidur. Kekhusyuan kita di dalam sholat, kekhusyuan kita ketika baca Quran, istiqomah kita membaca wirid, itu pengaruh besar ketika kita mengamalkan sesuatu amalan. Pengaruh khusyuk sebelumnya itu akan membuat amal itu lebih berkesan gitu, lebih besar berkahnya. Tapi kalau kita enggak khusyuk di sholat, enggak khusyuk di dzikir, enggak punya wirid, ketika mau tidur kita paksa untuk khusyuk, kalah. Khusyuknya itu kurang membekas. Walaupun menurut Anda itu sudah khusyuk. Karena Anda tidak melatih khusyuk sebelumnya. Maka coba Anda tambahi khusyuk sholat Anda. Kemudian Anda istiqomahkan baca wirid-wirid. Ditambah lagi sebelum tidur mengamalkan sunnah Nabi SAW seperti baca kursi dan yang setelahnya. Insya Allah saya yakin tidak akan bisa mengganggu Anda siapapun. La jin wala syaitan. Gak absa'ab, gak ubsu'ub. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. Litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.